Halo. Oke, semangat, harus semangat teman-teman. Oke, yang seperti biasa ke Bali beli manggis. Cakep. Kembali lagi dengan yang manis-manis. Untuk penonton Terang Podcast yang setia nih pasti udah tahu banget nih Afin nggak jauh-jauh dari kata manis ya, karena kita anak-anak Tuhan, kita manis semua. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya semua? Sehat kah atau ada yang lagi galau nih? Ada yang lagi galau karena mungkin, ada yang galau dengan pacarnya atau gimana, atau bisa aja langsung nonton Terang Podcast episode-episode sebelumnya ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah setia nonton kami sampai ke episode berapa kali ini? 8 pastinya. Yeay, semangat semuanya teman-teman. Kalian udah tahu nggak kita akan bahas apa nih di episode 8 ini? Udah pada tahu? Udah, apa tuh? Langsung aja ya. Kita akan membahas tentang pelayanan dan pelayanan udah pernah ya kita bahas, tapi ini lebih intim nih tentang persekutuan ya, pastinya menyangkut pelayanan lagi karena kita sekitar gereja lagi ya teman-teman. Tetap stay tune karena bukan cuma persekutuan aja nih, masih banyak lagi. Dan ya pastinya tema baru, episode baru, dan pastinya teman beropini yang baru juga. Siapakah dia? Langsung aja. Selamat datang untuk Pak Pendeta Salmon. Yeay, Ya, Bapak. terima kasih. Terima Shalom. kasih. Shalom Sohya, iya. Selamat juga untuk anak Terang yang manis. Yeay. Terima kasih Bapak sudah boleh menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak. Bapak, kalau Afi dan teman-teman di studio mungkin udah tahu ya sama Bapak. Kita udah kenal Bapak Pendeta Salmon sebagai KMJ dari Bukit Zaitun Makassar. Yeay. Tapi mungkin teman-teman yang dimanapun mereka berada, mungkin ada yang di luar Makassar Pak, ada yang setia menonton kita, mungkin belum tahu Pak dengan Bapak. Bapak boleh memperkenalkan dirinya dulu. Baik, shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya Pendeta Salmon Bawole. Saya baru bertugas di Makassar sejak 30 Juli tahun 2023 serah terima Ketua Majelis Jemaat di GPIB Bukit Zaitun Makassar. Istri saya Pendeta Devi yang sekarang bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Immanuel Makassar. Anak saya 2, Chris dan Gibson, mereka juga sudah bersekolah di Makassar. Yang satu SMA, yang satu SMP. Wah, seumuran dengan Afi nih, anak-anaknya Bapak. Maksudnya berarti Afi kayak anaknya Bapak juga, boleh Pak dibilang seperti itu? Yang manis tentunya. Yeay. Bapak, wah di sini Bapak kita terima kasih banyak loh Pak, kita merasa sukacita dengan kehadiran Bapak. Bapak, sebelum kita masuk nih Pak, sharing-sharing tentang pengalaman Bapak dan masih banyak lagi, mungkin Bapak punya mungkin bisa diceritakan kesibukan atau aktivitas Bapak setiap harinya. Iya, bukan seperti yang di TikTok ya, jam 4 pagi. Waduh, iya Pak, kalau itu sarapan. Kebanyakan anak muda sih Pak yang begitu. Ya seperti biasa, bangun pagi ya sarapan, sembahyang bersama dengan anak-anak, lalu antar anak-anak untuk sekolah, dan kemudian sekitar jam 9 atau jam 10 menuju ke gereja, dan baru beberapa minggu atau 2 bulan lah ya, saya di Bukit Zaitun Makassar ini luar biasa, pelayanannya sangat banyak dengan jumlah kepala keluarga hampir 1.000. Iya Pak. Ada banyak berbagai bentuk pelayanan yang rutin maupun yang kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang khusus, yang urgent, yang memang perlu saya tangani dan saya layani. Ada banyak sekali dan puji Tuhan sampai saat ini saya bersukacita untuk dapat melaksanakan pelayanan dengan baik. Wow, puji Tuhan. Tetap semangat Pak. Iya. Kalau kita atau Afi ini khususnya bandel-bandel boleh ditegur Pak. Iya, Bapak. Kan Bapak sebelum dari ke Bukit Zaitun, GPIB Bukit Zaitun Makassar, Bapak juga banyak
mungkin bisa dibilang keliling-keliling daerah ya Pak ya, melayani. Ya Bapak boleh berbagi sharing mengenai pengalaman Bapak sebagai seorang KMJ yang sudah pernah memimpin jemaat ya, yang tadi seperti Afi bilang di berbagai daerah. Iya. Kalau tidak salah Afi ada informasi bahwa Bapak pernah dari sebagai KMJ GPIB Maranatha ya Pak ya. Dan juga Pangkal Pinang. iya Pangkal Pinang, Iya. dan juga GPIB Ora et Labora Serpong. Serpong, iya. Ya, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua BP Mupel GPIB Bangka Belitung. Oh iya. Betul Iya. Pak. Wow, banyak itu. Kok tahu ya, Afi? Iya, Searching di mana nih, Afi? harus Pak, harus Iya. dimanfaatkan digital Oh semaksimal iya, puji mungkin. Tuhan, Iya. luar biasa. Iya, Bapak mungkin boleh dibagi pengalaman-pengalamannya Pak. Ya, terima kasih ya. Hari ini saya bersyukur untuk perdana bisa masuk di dalam podcast ini, ya, podcast Anak Terang yang Manis. Nah, Betul. ya, kalau saya ingat di SK di mana saya ditempatkan, ini masa kerja saya 27 tahun dan ada beberapa jemaat yang memang saya pernah layani. Yang pertama-tama saya menjalani masa vikariat tahun 1996 ya di GPIB Immanuel Semarang ya. Di GPIB Immanuel Semarang yang gerejanya itu hampir sama dengan gereja GPIB Immanuel yang di Jakarta. Bentuknya sama ya. Kalau di Jakarta dulunya dibilang Helmkerk. Jadi ini memang gereja peninggalan Belanda. Ya, saya tinggal di tempat Oma, anggota majelis jemaat yang juga fasih berbahasa Belanda. RT di lingkungan Jalan Tanjung juga bisa berbahasa Belanda. Ya, hanya saya sayang belum ke Belanda. Coming soon, didoakan Bapak bisa ke Belanda Puji juga. Tuhan, amin. Amin. Ya, jadi setelah itu saya ditugaskan di ujung utara. Ya. Wilayah pelayanan GPIB yang paling ujung utara itu di GPIB Sion, Nunukan. Ya. Jadi itu adalah bagian pelayanan yang paling utara. Mungkin orang pada saat saya sebutkan GPIB Sion di Pulau Nunukan, pada saat itu ya orang bertanya, itu di mana itu? Ada nggak di peta gitu ya? Saya bilang, kalau nggak tahu ya kurang baca berita lah. Oh iya. Karena waktu saya ditanya itu kira-kira tahun 2003 ya. Saya masuk tahun 99, 2002 atau 2003 itu Nunukan sedang rame-rame masalah TKI pada saat itu ya. Nah saya melayani di sebuah pulau yang merupakan perbatasan Republik Indonesia dengan negara tetangga di Malaysia. Ya. Di sana ada banyak warga jemaat yang heterogen sebenarnya, tetapi khusus di GPIB Sion Nunukan itu mayoritasnya dari Tanah Toraja, sekitar 80%. Lalu dari NTT, juga dari saudara-saudara berasal dari daerah lain. Ya, masyarakatnya juga banyak pendatang dari Sulawesi Selatan. Ya. Nah, keterlibatan saya juga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat tidak lepas dari peran sebagai pemuka agama. Ya. Sehingga banyak diundang oleh pemerintah maupun oleh masyarakat ya, dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan berkaitan dengan pembangunan atau berkaitan juga dengan hal-hal yang menjadi problem di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, hal yang unik adalah ketika saya melayani di sana, ada satu momen di mana kami bersama-sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat prihatin terhadap peredaran narkotik. Ya, saya sempat menjadi sekretaris Granat di sana, dan kami membuat pawai besar-besaran, 3.000 orang terlibat pada saat itu. Nah di sana juga saya terlibat dalam pelayanan ekumenis, ya, badan musyawarah antar gereja di Nunukan, dan terlibat aktif juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, bahkan relasi dengan pemerintah sangat-sangat baik. Nah dalam pelayanan di GPIB Sion Nunukan ada hal-hal yang berkesan, diantaranya
adalah saya memulai bagaimana menata pelayanan dalam pengembangan yang lebih baik, membagi sektor menjadi 2 sektor pelayanan, kemudian berkunjung ke pos-pos pelayanan yang kemudian bisa dimekarkan menjadi pos pelayanan yang baru. Ya, jadi ada hal lain lagi yang menarik di Sion Nunukan adalah saya juga mencoba untuk membantu pelayanan gereja dalam bidang pendidikan, mengembangkan TK Sion Nunukan pada saat itu. Ya. Menghimpun warga jemaat menjadi komite sekolah, juga orang tua siswa yang menjadi komite sekolah, dan bisa membangun peralatan-peralatan atau gedung yang lebih memadai lagi, lebih baik lagi. Ya, kemudian di jemaat yang lain, di jemaat selanjutnya, saya juga melayani di jemaat tahun 2000 berapa itu 2004 saya bertugas di GPIB Jemaat Genta Kasih di Surabaya. Wow, di Nah, Surabaya, yang Pak. unik di Surabaya ini ya, awalnya warga jemaatnya itu banyak juga yang berasal dari THR, Taman Hiburan Rakyat. Mereka itu adalah keturunan tentara Knil dari Maluku yang tidak pergi ke Belanda. Iya. Jadi sudah tentara Knil, tentara Belanda, orang Ambon lagi ya. Wah. Sorry ya. Oke. Jadi hal-hal yang menarik di sana yang saya alami adalah saya masih berumur mungkin 30 lebih ya. Tetapi rekan-rekan pelayanan saya adalah om dan tante yang sudah mendekati pensiun, tetapi jabatan mereka luar biasa. Kepala kantor wilayah berpensiun, atau komandan dari kesatuan, atau orang-orang yang menjabat di lembaga pemerintahan. Jadi saya masih muda, tetapi harus memimpin Orang-orang penting ya kalau orang-orang biasa yang orang penting bilang lah, ya, Pak. begitu Iya, ya. betul. Itu Iya. luar biasa pengalamannya. Dan tantangan lainnya yang saya hadapi di Genta Kasih adalah jemaat itu sekitar 3 kilometer sampai 4 kilometer dari gedung gereja yang besar yang bisa menampung 5.000 atau 10.000 orang gitu. Wow. Dan ketika saya mencoba untuk melihat, mengamati lebih jauh, ternyata anak-anak muda dari gereja GPIB itu banyak yang bertalenta dan mereka melayani musik di sana. Ya, mereka melayani puji-pujian, main alat musik, ya. Dan mereka yang sebenarnya adalah keluarga muda, juga karena pulang kantornya malam, lalu mereka bersekutu juga di sana. Lalu saya mencoba, kita coba bikin ibadah yang lebih variatif, ya. Bagaimana ibadahnya juga diiringi dengan band, atau ada pola ibadah yang lain yang juga mungkin belum tercover dalam kategori-kategori di GPIB. Ya. Pada saat itu mereka mengusulkan membuat sebuah kategori yang namanya Dewasa Muda. Ibadahnya kami itu jam 8:30 malam, boleh bawa anak-anak sambil kasih makan. Lalu ibadahnya dialog. Saya hanya menyampaikan khotbah dalam 5 menit sampai 10 menit, lalu kemudian kami berdialog. Yang diundang berbicara pada saat itu adalah orang-orang profesional sebenarnya. Ya. Salah satunya manajer regionalnya Kentucky gitu ya. Mereka bisa berbicara dengan baik, ada hal-hal yang kiat-kiat yang bisa didapat ya, dari profesional seperti itu ya. Dan biasanya kalau kita bikin program, mengajukan anggarannya mahal, ini enggak, karena pertemanan begitu dengan anggota Dewasa Muda, maka itu adalah persembahan. Iya, Pak. Ya, pelayanan mereka yang mereka memang berikan Kepada Tuhan ya, Pak ya. Ya. Iya. Kemudian saya bertugas selanjutnya di tahun, ingat saya tahun berapa ya? 2009. Iya. Nah, 2009 dapat SK, tapi baru masuk jemaatnya 2010. Ya, karena ada
dalam tanda petik ada masalah teknis dalam penempatan. Nah, saya tahun 2010 itu mulai bertugas sebagai ketua majelis jemaat di GPIB Immanuel Cimahi. Nah, kota Oh, Cimahi itu unik, ya, kota hijau. Kota hijau artinya kota tentara. iya. Di situ bertebaran di mana-mana pusat-pusat pendidikan dari satuan-satuan TNI Angkatan Darat. Ya. Keunikan di jemaat itu adalah kami juga punya pelayanan rutin di pos pelayanan pelayanan dan kesaksian kita di lembaga pemasyarakatan militer. Itu rutin kita adakan tiap minggu. Nah, gereja di sana juga adalah gereja yang sebenarnya bangunan pastorinya, bangunan gerejanya itu juga adalah peninggalan Belanda. Ya. Memang sudah direnovasi, tetapi kalau kita lihat prasasti di depan itu kalau tidak salah tahun 1930-an lah. Ada renovasi yang dibuat dan ada nama Domine Polii di situ. Ya, pendeta Polii. Ya, jadi itu adalah kompleks gereja untuk tentara. Ya. Pastorinya aja sudah hampir 100 tahun waktu saya tempati, gitu ya. Ya, cukup Lama ya Pak ya? menyenangkan Oh, dan menegangkan. karena kota tentara Pak. Enggak, Oh enggak tentara juga. Tuhan Yesus lah kalau tentara Tuhan Yesus. Iya. Iya, jadi warga jemaat di sana banyak dari keluarga purnawirawan TNI. Tapi juga ada beberapa yang aktif dan kondisi ini juga berpengaruh dalam kehidupan berjemaat ya, apalagi dalam sidang-sidang pengambilan keputusan. Biasanya kalau yang berbicara itu dulu ya, Iya, dulu. Pak. Sekarang saya belum, saya sudah tidak mengikuti lagi. Tapi kalau dulu ada om-om yang dulunya pangkatnya lumayan, iya. ketika dia berbicara, yang penting saya coba pendekatan dengan beliau maka semua masalah beres. Oh. Nah, kira-kira begitu. Iya. Oke. Lalu yang khas lagi di Cimahi itu, kalian suka makan RW nggak sih? Waduh. jangan RW, masakan Manado lah maksudnya. Iya. Nanti saya diprotes sama pencinta anjing. Iya. Oke. Nah, di sana itu warga jemaatnya banyak yang punya usaha restoran Iya. masakan Manado. Jadi kalau saya apalagi acara Natal gitu ya, tinggal pesan dari sini pindah ke sini pindah ke sini. Oh, waduh. Pak diajak aja kita Pak. Lain kali Pak. Lumayan ongkosnya. Iya. Oke. Iya. Ya, di Cimahi ini saya mulai kembali lagi kalau di Genta Kasih tidak terlibat dalam kegiatan ekumenis. Di Cimahi ini saya mulai terlibat lagi dalam kegiatan ekumenis, menjadi salah satu dari majelis pekerja harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia setempat, mulai dari Cimahi, dan kemudian saya juga terlibat sebagai sekretaris umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah Jawa Barat. Nah, ada banyak hal di mana jemaat mendukung sehingga ada banyak kegiatan-kegiatan gerejawi yang dilakukan oleh gereja, sebenarnya itu juga didukung oleh terbantu juga oleh partisipasi Ketua Majelis Jemaat sebagai Majelis Pekerja Harian PGIW dan PGIS pada saat itu, sehingga karena intens ketemu dengan orang-orang pemerintah, jadi mudah saja komunikasinya, sehingga ada satu kegiatan di mana kegiatan sepanjang tahun itu dapat dukungan penuh dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah kota Cimahi. Ada pengalaman lagi ketika saya sudah berpindah dari Cimahi, mutasi ke Bangka Belitung, GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Nah, ketika saya datang saya melihat ada pegawai, ada pemuda di situ, lalu saya tanya namanya. Famnya apa? Ah, masa gitu ya. Karena matanya sipit, kulitnya putih, famnya Ambon. Oh. Kalau kayak Afi kan gak usah ditanya ya Pak ya. Iya. Ada lagi yang kulitnya hitam manis, matanya juga menarik dilihat, tetapi
Chinese gitu. Oh, wah, Ya, ketukar ya mereka Pak ya. ya. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa jemaat ini heterogen, Iya. sudah beradaptasi, toleransi dengan di Bangka itu budaya Melayu dan eh, budaya Tiongkoknya atau budaya Chinese-nya itu kuat sekali. Oke. Nah, kami bisa saja datang ke rumah warga yang sedang berhari raya, agama apapun, mereka menerima dengan senang Sukacita hati. ya Pak ya. Iya. Itu luar biasa pengalaman. Itu menjadi ciri-ciri yang selalu melekat dan berkesan ya bagi saya pada saat melayani di sana. Nah, di sana juga saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan oikomenis dari sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah Bangka Belitung sampai menjadi ketua PGW di Babel. Ya. Dan hubungan dengan pemerintah sangat baik sehingga pada saat kami Mupal Babel menjadi tuan rumah itu 3 kepala daerah, ya, 1 wali kota dan 2 bupati benar-benar dengan sukacita menjamu peserta dari acara hari ulang tahun PKP pada saat pada saat dilaksanakan di Babel. Gitu ya. Luar biasa pengalaman yang indah di mana hubungan gereja dengan pemerintah juga erat sehingga gereja juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan mensosialisasikan hal-hal yang baik dalam program pemerintah demi kepentingan masyarakat. Ya, pengalaman berikutnya juga dari Babel saya pindah ke Bangka Belitung. Ya. Dari Bangka Belitung itu saya pindah ke Banten ya di Oret Labora Serpong. Jemaat ini berbeda dari jemaat-jemaat yang pernah saya layani. Jemaat yang saya layani waktu itu sudah puluhan tahun, ya, jemaat mandiri. Ini baru 11 tahun ketika saya masuk. Iya Pak. Dan pergumulan doa dan usaha yang dilakukan oleh warga jemaat adalah memiliki gereja sendiri. Mereka berpindah-pindah. Oh ya sebelumnya pindah-pindah ya Pak ya, nggak punya tempat Ya, yang sebenarnya pasti. tempatnya asik kok. Oh Jadi pada saat saya iya, masuk, iya Pak. mereka ada di Gedung Melawai, Iya. di bawahnya itu Sate Senayan dan Starbucks. Waduh. Itu kalau anak GP Bukit Saitun ke sana itu Aduh. nggak ada di gereja kali di Starbucks. Bapak kok tahu? Iya. Wah seru ya tempatnya Pak. Boleh Iya, kita ke sana jadi- Pak? Oh boleh. Kita Tapi sekarang kita udah nggak di sana lagi. Oh. Ya, 2 tahun kita berdoa, berusaha. Akhirnya Tuhan berkati di masa susah ya, di masa susah berkat Tuhan itu tercurah sehingga GPB Jemaat Oret Labora Serpong sudah memiliki gedung gereja Puji Tuhan. gereja Iya. milik sendiri dan sekarang mereka Oh lupa kalau sudah pindah. nggak apa-apa Pak. Tetap mungkin karena punya tempat sendiri di hatinya Bapak. Iya, jadi betul. dikenang terus Amin. dimanapun Bapak berada. Amin. Iya. Jadi gedung itu diresmikan oleh wali kota dan ditabiskan oleh ketua umum majelis sinode. Nah, itu hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kami sedang mengupayakan peresmian itu di tengah-tengah yang sedang viral. Ya, situasi yang viral yaitu masalah izin gereja dan izin beribadah di Cilegon. Itu kan sempat menjadi masalah nasional juga ya. Iya. Nah di tengah-tengah situasi itu sebenarnya kami sedang mengupayakan supaya gedung gereja kami itu bisa diresmikan dan bisa ditabiskan. Jadi yang penting kita berdoa untuk apa yang kita kerjakan dan kita mengerjakan apa yang telah kita doakan. Maka Tuhan menjawab doa itu dan menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani dan bertumbuh. Ya. Nah selanjutnya pada tahun 2023 di sini deh saya sekarang. Yeay. Kita wah banyak ya Pak ya. Iya.
keliling-keliling, betul Ya, banget. Di sini dibilangnya keliling-keliling. Bapak sudah dengan masing-masing keunikan dan ciri khas setiap ya, tempat di mana Bapak melayani ya Pak ya, dipersiapkan untuk berpelayanan di situ. Oke hmm, deh Pak, banyak banget. Ini kita next lagi nih Pak, ya, karena nggak sampai situ aja Pak. Kita oke. lanjut lagi. Nah, dari ke tempat-tempat itu Pak semuanya, dan ya kalau Hmm, di sini kan mungkin nanti lagi kita undang Pak Pendeta ya, kita ya, tanya-tanya tentang Bukit Zaitun. oke. Iya, Pak, bagaimana sudut pandang Bapak mengenai perbedaan antar persekutuan gereja Hmm, beberapa tahun yang lalu dengan gereja di era saat ini, mengingat sekarang era digital sangat berperan dalam perkembangan gereja. ya, satu kata pertama itu disrupsi gitu ya. Kita bingung, benar-benar bingung ya. Nggak boleh keluar karena pandemi, tapi ketika tidak boleh keluar, baik saya maupun warga jemaat juga gagap. Kita nggak begitu menguasai, kita belum akrab, belum familiar dengan ibadah secara online. Ya. Bahkan baik saya sendiri maupun warga jemaat ini kita ibadah atau nonton ya. Oh iya Nah Pak, itu bukan saya sendiri sih sebenarnya, yang iya hampir semua gereja juga iya seperti itu. Ya. Tetapi perlahan-lahan kita mencoba memberikan pengertian dan saya juga sendiri mencoba untuk belajarlah bagaimana kita melayani di tengah-tengah situasi pandemi. Ya. Jadi mindset kita dan pola pelayanan kita coba kita ubah. Ya. Eh, Pemahamannya begini, Tuhan itu tidak hanya bisa kita temui atau menjumpai kita di media-media dalam pertemuan-pertemuan secara fisik yang ada waktunya yang tepat, iya ruangannya yang pasti begitu. iya Tapi kan Tuhan itu maha ada, dia juga iya bisa kita temui melalui media-media digital iya yang sudah tidak lagi terikat ruang dan waktu. iya Pak, Karena Tuhan sendiri kan tidak terikat ruang dan waktu. iya Pak, Jadi pemahaman seperti itu yang memang kita coba sampaikan ke jemaat. Meskipun di awalnya ya, kalau saya khotbah kan biasanya bicara seperti ini. iya Nah kalau saya khotbah terus cuma ada bangku, meja, terus nggak ada orang, lalu saya ngomong sama siapa gitu. iya Pak, Ya, ya. Jadi kemudian hal yang kedua saya rumuskan dalam ungkapan blessing in disguise. Ya. Jadi sebenarnya jemaat waktu itu kami masih di GPB Oret Labora eh, dengan masalah yang dihadapi dengan pandemi, lalu dalam tanda petik terpaksa kita harus belajar benar-benar untuk memakai media pelayanan digital. Saya menemukan banyak anak-anak teruna iya bahkan PA yang sebenarnya sudah akrab dengan media digital tersebut, alat-alat maupun platform digital, yang akhirnya justru mereka yang terjun untuk membantu wow pelayanan. Ya, itu luar biasa. Ya. Persekutuan ibadah, renungan firman, persekutuan doa, tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Dan sangat dirasakan bahwa ada kepala keluarga yang karena dia sebagai pilot dia terbang ke luar negeri, sebagai pelaut dia juga sedang ada di tengah laut, iya tapi bisa ketemu iya di bisa mana dalam ibadah PKB lewat Zoom meeting. iya betul iya Pak, Itu luar biasa bisa bisa beribadah seperti itu ya. iya Jadi ada berkat Tuhan yang sebenarnya kita terima justru melalui pergumulan dan tantangan yang sedang dihadapi. Nah, hal yang ketiga adalah eh, terbukanya pelayanan bagi generasi penerus ya. Dulu kalau saya lebih spesifik, PT itu kita menentukan ruangannya, kita menentukan iya pelayanannya, dan mereka hanya pada saat ibadah khusus saja boleh menjadi liturgos. liturgos betul ya Pak, Tapi sekarang mereka sudah dipersiapkan untuk iya dilibatkan benar-benar dalam pelayanan ya, bidang inforkom, backup bidang teologi, dan anak-anak teruna itu eh, yang menjadi operator untuk media YouTube-nya, untuk IT-nya, untuk sound system-nya, bahkan untuk musiknya mereka iya sekarang sudah yang berperan aktif. Dan satu hal yang luar biasa adalah
saya bisa katakan bahwa PT bukan lagi objek pelayanan, tapi mereka subjek yang turut menentukan pelayanan. Betul. Dan pasti itu anak terang yang manis. Iya. Aduh, Bapak kita tungguin loh Pak. Lupa. Tapi jadi yang menurut Afin menariknya adalah Tuhan bisa pakai siapa aja ya Pak. Tidak harus umurnya mungkin harus 30-an ke atas. Bahkan yang belas-belasan pun kalau Tuhan mau pakai Tuhan pakai ya. Ya itulah digital sekarang kita di mana tapi ibadahnya bisa sama-sama. Contoh ada yang mungkin di Belanda atau di mana tapi kalau streamingnya di Bukit Zaitun GPIB Bukit Zaitun Makassar mereka tetap bisa nonton. Iya. Mantap. Masih ada streaming ya. Jadi jangan takut-takut ya. Nanti notifikasinya masuk. Makanya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Subscribe pastinya. Iya, karena kalau nggak dapat notifikasinya, ya kan? Iya. Oke, Pak. Itu banyak banget ya, Bapak ya. Banyak banget pengalaman-pengalaman dan semoga Bapak juga bisa dapat pengalaman di sini. Ya banyak pastinya Pak ya. Makan dulu sekarang. Ya. Kebetulan ada chef di sini Pak, boleh disenggol dikit. Oke Pak, selanjutnya. Bagaimana Bapak menyikapi kelebihan dan kekurangan persekutuan gereja dari yang sudah pernah Bapak pimpin sebelumnya berdasarkan pengalaman Bapak? Iya, kekurangan dan kelebihan itu kan sesuatu yang perlu kita kenali dulu, potensinya, situasinya dan kondisi yang terjadi di jemaat. Setiap jemaat itu unik. Kalau orang tanya di mana Bapak yang paling suka, di semua jemaat suka. Selama kita dengan segenap hati melayani di situ, lalu kita mengenali dulu potensinya. Apa sih jemaat yang ada di Nunukan itu dia punya potensi luar biasa. Ada jemaat-jemaat yang jemaatnya heterogen gitu ya. Ada yang dari petani sampai ke pejabat. Tinggal kita tempatkan. Nah ini bisa bekerja di mana. Nah, untuk hal-hal yang merupakan kebijakan strategis, saya kumpulkan para pemimpin dari kantor-kantor atau instansi pemerintah untuk misalnya pada saat waktu itu ya dengan modal sendiri, modal mereka kita beli tanah berapa hektar, lalu kemudian dibagi di kapling-kapling, lalu dengan harga yang di bawah dijual kepada pada saat itu ada orang-orang Dayak dan kemudian warga jemaat. Yang sebenarnya kami sedang menyiapkan satu lahan untuk kalau itu akan dijadikan pos, itu akan dilanjutkan. Ya. Nah, jadi kenali dulu potensinya. Ya. Oke, kemudian lakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh yang dihormati. Ya, bisa saja di satu jemaat itu dia dihormati karena pangkatnya, jabatannya, pengaruhnya. Di satu jemaat lain orang biasa saja, tetapi ternyata dia adalah tokoh masyarakat di situ. Ya kita kenali dulu dan apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi upaya pengembangan, ya mungkin bisa kita lewat beliau itu yang kita dekati dan mereka yang bisa menyampaikan kepada masyarakat. Ya karena misalnya pendeta kan orang baru. Saya sebagai pendeta kan orang baru gitu ya. Baru 6 bulan, baru setahun, tapi sudah melihat apa yang harus dikembangkan. Ya tidak bisa hanya saya sendiri, saya perlu orang-orang yang membackup program atau rencana yang sudah akan saya sampaikan. Kemudian dibicarakan lewat jalur-jalur inspirasi ataupun jalur-jalur aspirasi ataupun media-media pengambilan keputusan. Ya, kalau tidak nanti sesuai dengan sistemnya GPIB ini kan kolektif. Meskipun pendeta kan kebijakan-kebijakan itu harus dapat dukungan bersama, dilakukan bersama secara sadar. Lalu kegiatan itu disosialisasikan supaya bisa dipahami dan dilaksanakan bersama-sama sehingga informasinya tidak simpang siur sehingga menjadi kontraproduktif. Ya. Jadi sekali lagi kenali potensi, situasi dan kondisi. Ya, jangan langsung a priori, oh jemaat ini seperti ini. Kenali dulu. Kita juga merasa diri kita menjadi bagian dari jemaat itu. Sama seperti saya sekarang merasa menjadi bagian dari terang yang manis.
Iya Pak, pastinya selalu menjadi bagian dari kami. Oke. Iya, karena nggak boleh langsung di-judge ya Pak ya, nggak Iya. boleh, harus dilakukan pendekatan, dicari tahu ini karena, menariknya tuh Afi jadi berpikirnya bahwa masing-masing gereja punya karakter Pak. Iya. Iya, punya ya memang ada kelebihan dan kekurangan, yang namanya juga gereja adalah orangnya. Kalau orang sendiri kan tidak ada yang sempurna ya Pak ya. Kalau mau cari yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Ih, betul. Mmm, Iya, mengenai karakter nih Pak, Afi mmm, pernah beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu Afi ikut, iya. ibadah hari Minggu malam dan itu kebetulan Bapak yang memimpin, Oh ya, iya, oke. sebagai pelayan firman-Nya. Nah, salah satu itu khotbahnya Bapak waktu itu mengatakan salah satu kutipan, if you yang kalau nggak salah bunyinya gini Pak, "If you lose your money, you lose nothing. Mhm. If you lose your health, you lose Something, something. If you lose your character, you lose everything, everything." ya. Iya Pak. Jadi menurut Bapak apa penting bahwa gereja atau persekutuan dalam gereja mempunyai karakteristiknya sendiri? Oke, seingat saya, itu saya kutip dari si Meyer Lansky ya. Iya Pak. Eee, itu saya sampaikan dalam konteks tema pelayanan firman adalah integritasnya Ayub. Nah, yang namanya karakter itu kan sebenarnya ciri-ciri yang menandakan Iya. entah orang, entah kelompok masyarakat. Nah, ciri-ciri itu sebenarnya adalah jati diri. Jati diri kita siapa? Anak Tuhan. Orang yang sudah ditebus dari dalam gelap masuk dalam terang Kristus. Ya, yang hidupnya didasarkan pada nilai-nilai yang dianut, yaitu nilai-nilai iman Kristen, iman, kasih, keadilan, kebenaran. Ya. Nah, kalau kita jati diri kita sebagai anak Tuhan, maka kita berpikir, bersikap, bertindak seperti Tuhan Yesus. Filipi pasal 2 ayat 1-11 kalau kita baca itu bagaimana Paulus merasa bersukacita jika jemaat itu menaruh pikiran, perasaan seperti yang terdapat dalam Tuhan Yesus. Saat disepikir, mau menempatkan diri dalam kondisi orang lain, berempati, ya, seperti Kristus mengosongkan dirinya, ya, tidak memperhitungkan kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengambil rupa sebagai seorang hamba dalam rangka melaksanakan misinya. Nah, cara karakter seperti itu luar biasa ya. Kita tidak mementingkan status, tapi kita berorientasi mengutamakan apa sih peran kita supaya hidup kita menjadi berarti bagi orang lain, dan dasarnya adalah kasih. Nah, firman Tuhan juga dalam Kolose pasal 3 ayat 12-17 menunjukkan pada kita ini loh, karakter kita sebagai manusia baru, lemah lembut, sabar. Ya, yang luar biasa Paulus mengatakan di situ adalah seperti Tuhan sudah mengampuni kamu, kamu juga mengampuni seorang apabila orang lain melakukan sesuatu yang bersalah pada kita. Ya. Iya Pak. Nah, kemudian karakter Kristiani yang sangat jelas adalah apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Galatia pasal 5 ya, ayat 22-25 itu ya, ada 9. Dan dari 9 buah roh itu pengendalian diri menjadi karakter yang disebutkan terakhir. Tapi itu yang sangat penting. Ya. Nah, itu karakter pribadi dalam kehidupan setiap orang Kristen. Tetapi yang namanya jemaat mempunyai karakter, itu bukan hanya karakter pribadi saja, tetapi karakter-karakter yang unik, yang menonjol, hal-hal yang unik yang menonjol yang bisa kita temukan dalam kehidupan berjemaat. Misalnya kalau jemaat itu demografinya atau penduduknya ya, yang di sekitarnya adalah petani, maka kita kembangkan pelayanan yang juga menunjang pertanian ya, dan menghargai menghargai profesi mereka, sehingga apa yang mereka lakukan juga mendukung pelayanan gerejawi. Ya. Nah, kalau kita mengenal karakter jemaat kita adalah di lingkungan seperti yang saya sampaikan tadi, di lingkungan tentara, maka Iya.
bagaimana kita memanfaatkan atau mengembangkan potensi yang ada di lingkungan jemaat dengan pola kehidupan jemaat sehingga apa yang menjadi potensi mereka dapat dikembangkan gitu ya. Nah, itu karakter yang ada di tengah-tengah jemaat. Nah, menurut kalian sendiri kira-kira karakter jemaat Bukit Zaitun seperti apa? Itu yang harus dikembangkan. Kalau saya menemukan di tim yang sekarang kita bekerja sama untuk membuat podcast seperti ini, karakternya adalah karakter yang mau berkembang, menggunakan talenta yang ada, dan dengan rendah hati juga kita mencoba untuk melihat yang mana hal-hal yang harus kita benahi, terbuka untuk menerima masukan. Saya kira itu karakter yang bagus sehingga pelayanan digital ini dapat semakin berkembang dengan baik. Kita tadi sudah banyak-banyak membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari setiap gereja yang Bapak sudah pernah pimpin, dan juga sekarang kita membahas karakteristik. Ya, dan ya seperti tadi kita harus mengenali potensi-potensi yang ada, ya, dan ya menyangkut lingkungan sekitar juga ya Bapak ya, sesuai dengan lingkungan sekitar juga apa yang bagus kita kembangkan dan dengan rendah hati kita mau dibenahi. Ya Bapak, karena seperti episode sebelumnya kami ada Ragam. Ragam adalah singkatan dari Terang Games. Yeay. Oke, yeay, kita akan bermain games nih Pak. Oke, Bapak udah siap ya? Siap. Ya, tadi seperti kita sempat di briefing ya, sedikit aja kok. Kita nggak tahu nih jawaban, dan sebagainya. Oke, langsung aja. Kita akan ragam ya, seperti Afi tadi bilang. Ragam adalah singkatan dari Terang Games, dan katanya gamenya kali ini kita akan menebak lirik atau menyambung lirik nih sama tebak judul ya guys ya. Iya, kita tebak judul. Oke, mungkin langsung aja. Ini ada 3 lagu ya? Iya, oke, kita langsung aja ya, didengar baik-baik ya. Ayo. Yesus naik ke sorga baka, diselimuti awan yang putih, sebagai Tuhan alam semesta. Yesus terima mahkota raja. Sama-sama nggak tahu? Nggak tahu. Sama kita. Sama gitu kan. Oke, Lanjut aja ya. lanjut dulu ya. Lanjut. Dan jawabannya adalah Aduh. Oh, Gita Bakti ya. Jarang. Yesus naik ke sorga baka. Gita Bakti 187. Ayo, mohon maaf ya paduan suara, mohon maafkan saya. Ampunilah mereka Tuhan. Pak, kita nggak tahu ini Pak. Oke, next kita lirik yang kedua. Cluenya 9 kata juga ya. perlu diulang mungkin. Bapak perlu diulang mungkin? Lupa. Ulang sekali lagi ya. Iya. Di lubuk
cinta Tuhan terbenam. Boleh Pak. Afi udah pas ya Pak. Kita mau menjawab. Lupa kata-katanya. Oke, kalau gitu judulnya deh, judulnya. Menjulang nyata atas Bukit Kala. Ih, Iya. Kalau gitu Pak Pendeta dapat poin ya guys ya. Oke. Oke. padahal aku jawab Iya. dalam hati loh. Ayat 2-nya. Ini ayat 2-nya nih, ayat 1 yang saya hafal. Oh sengaja Pak. Pak namanya mandap Pak. Oke. Oke, lirik yang ketiga. Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, sampai Apakah lirik selanjutnya? nggak ingat. Afi, mungkin Afi. Kasih dan rahmat kemurahan-Mu bagi Dia Raja, kasih dan rahmat. Aduh, 14 kata guys. Tega ya kalian? Itu banyak banget itu. Itu banyak, harusnya 3 kata aja. Kalau gitu itunya deh ya. Judul. Judul. Tuh, ya haleluya, puji Tuhan. Betul. Kalau judul sih pasti ingat. Semua ayat-ayat berikutnya yang lupa. Dai. Ya. Diberikan bagi kita, Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Yeah. Are. Oke, mungkin teman-teman ada beberapa yang tidak terlalu agak asing nih. Ini coveran atau lagu dari mana nih? Ini adalah coveran dari Worship Everywhere. Mantap. Salah satu konten dari channel GPIB Bukit Zaitun Makassar. Langsung aja teman-teman, karena sudah Afi bilang kan selalu ulang-ulang nih. Kalau di GPIB Bukit Zaitun Makassar tuh bukan cuman terang podcast aja. Ada renungan, ada konten musik, mungkin film lagi mungkin akan ada, kita nggak tahu ya kan ya. Langsung aja. Oke, itu dia teman-teman, tidak terasa kita berada di penghujung podcast ya. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa kita harus mengenali potensi diri masing-masing ya. Pendekatan di setiap gereja pasti memiliki keunikan masing-masing ya Bapak ya. Dan betul. jangan lupa kita harus mempunyai karakter ya, karena karakter itu sangat penting untuk kita semua. Dan juga teman-teman jangan menuntut kesempurnaan, pasti setiap gereja mempunyai kelebihan dan kekurangan ya Pak ya. Karena kita gereja adalah orangnya, dan pastinya kalau orang itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yesus. Iya, teman-teman ayo semangat dong ya. Satu kali dulu tepuk tangan. Terima kasih banyak juga kita sampaikan kepada Bapak Pendeta. Terima kasih Sama-sama. banyak Pak, boleh menyediakan, meluangkan waktunya untuk kami dapat berbagi sukacita untuk kami. Tuhan Yesus memberkati Pak. Nanti kalau Amin. kita undang lagi mau ya Pak ya. Oke, sip. Yeay. Oke teman-teman, itu dia. Dan ya pastinya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa apa, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Dan juga pastinya di Bukit Zaitun, GPIB Bukit Zaitun Makassar tuh bukan cuma terang podcast aja teman-teman. Ada konten musik, ada film mungkin akan datang, kita nggak ada yang tahu. Langsung aja dilihat ya semuanya. Masih banyak hal-hal yang menarik. Worship Everywhere yang tadi kita gamesnya ya. Dan yang pastinya kalau teman-teman punya kritikan, saran, dan saran-saran tema berikutnya, boleh banget langsung aja di kolom komentar ya. And ya itu aja. So stay in the light and bye-bye. Bye-bye.